Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Partai Nasdem di tengah fitnah brutal akan meninggalkan koalisi perubahan, menegaskan kembali bahwa dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 kokoh dan tidak tergoyahkan. Ketegasan sikap partai besutan Surya Paloh tersebut dinyatakan untuk memerangi pihak-pihak yang disinyalir merencanakan pemufakatan politis bahwa pemilihan presiden tahun 2024 diatur hanya diikuti oleh kandidat dari kubu rezim Joko Widodo saja. Pasalnya, jika hal itu terjadi, maka akan timbul status quo atau rezim tanpa koreksi, dan negara serta bangsa Indonesia akan berada di ambang bahaya jika elit politik berpikir untuk menciptakan status quo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi alias Gus Coy, keras memperingatkan bahwa demokrasi Indonesia yang mati-matian diperjuangkan wajib tetap eksis secara konsisten dengan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa untuk berkontestasi. Ambisi melahirkan status quo sama saja dengan mengembalikan Indonesia ke demokrasi semu, tegas Gus Coy. Warning keras itu disampaikannya usai gelagat pemilihan presiden tahun 2024 diatur hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi mencuat ke publik dan diperkuat dengan berbagai operasi politik hitam yang diyakini untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Langkah penjegalan Anies Baswedan terbaca jelas melalui drama-drama politis yang dilakukan mulai dari penanganan kasus Formula E di KPK, hutang piutang, maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang diasumsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Sementara pada sisi lain, Jokowi pun kerap menyinggung soal isu perombakan kabinet seusai Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang. Effendi Khairi merespon serangkaian fenomena tersebut berkomentar bahwa Indonesia membutuhkan figur maupun politisi negarawan dan Pilpres tahun 2024 menjadi ajang pembuktian apakah Joko Widodo adalah seorang negarawan ataukah bukan. Politisi intelektual terpelajar yang berkecimpung dalam negara demokrasi harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki, dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik, bukan merasa paling benar, paling baik, dan paling sempurna, pungkasnya. Senada dengan Khairi, pakar hukum tata negara Refli Harun dalam update berita terbaru Newsworthy 19 Februari menilai bahwa usaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan sangatlah kental. Dimulai dari KPK getol mengotak-atik Formula E dan melayangkan beragam ancaman kepada Nasdem, baik halus ataupun kasar. Pengamat politik Ubaidillah Badrun menyoroti upaya busuk tersebut berkomentar bahwa secara esensi rakyat Indonesia memerlukan variasi guna menentukan calon pemimpin Indonesia di Pilpres tahun 2024 mendatang. Sebab jika dipaksakan memilih calon pemimpin dengan program yang tak jauh berbeda dengan Joko Widodo alias itu-itu saja, maka sama saja dengan menjebak rakyat Indonesia melalui agenda pemilu, sekaligus merupakan kemunduran
dan menjadi bencana demokrasi Indonesia. Sementara itu, di tengah memanasnya desas-desus upaya menggagalkan pencapresannya, Anies Baswedan terus menggeber safari politiknya, di mana kali ini berkunjung ke kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan seperti sebelum-sebelumnya, kehadiran calon presiden koalisi perubahan itu disambut hangat dan antusias oleh masyarakat. Menanggapi sambutan dahsyat warga Kalimantan Barat itu, mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, menyebut hal itu sebagai bentuk representasi demokrasi yang sesungguhnya yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Antusias warga tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Kalimantan Barat siap menjemput perubahan yang adil bagi semua, sebagaimana sejarah mencatat kontribusi besar mereka untuk Republik Indonesia.